Kenalkan, saya Chris Junito Clancy, di sini dengan kelompok saya yaitu Nicholas Owen Marvel dan juga Muhammad Iqbal Nur Khoiri. Di sini saya hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dan apa yang kami kerjakan mengenai studi literatur dan juga pendahuluan kami mengenai jurnal analisis tren jangka panjang suhu permukaan bumi terhadap resiko degradasi lahan dengan dosen pembimbing yaitu Pak Fatoni. Baiklah, langsung saja pada bagian pendahuluan. Pertama, pendahuluan di sini adalah perubahan suhu permukaan bumi merupakan satu indikator yang penting dalam memahami dinamika lingkungan global. Dalam beberapa dekade terakhir, terhadap lihat peningkatan suhu permukaan bumi menjadi perhatian utama yang berkaitan erat dengan perubahan iklim, aktivitas manusia, serta merupakan penggunaan dan juga tutupan lahan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada atmosfer, tetapi juga mempengaruhi kualitas dan kelanjutan hidup dari sumber daya lahan. Peningkatan suhu permukaan yang terjadi secara terus-menerus mempercepat terjadinya proses degradasi lahan, seperti penurunan kesuburan tanah, kurangnya kelembapan tanah, serta meningkatnya risiko kekeringan pada lahan. Perubahan tutupan lahan akibat urbanisasi dan juga deforestasi yang dilakukan oleh manusia eh, berkontribusi juga terhadap peningkatan suhu permukaan bumi. Penelitian menunjukkan bahwa dinamika vegetasi dan pertumbuhan kawasan terbangun dapat menyebabkan perubahan signifikan pada distribusi suhu permukaan. Area mengalami pengurangan vegetasi dan peningkatan pembangunan cenderung memiliki suhu permukaan bumi yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Seiring dengan perkembangannya teknologi, penginderaan jarak jauh, analisis perubahan suhu permukaan bumi dapat dilakukan lebih akurat lagi menggunakan data dari satelit. Dengan memanfaatkan citra satelit Landsat dan MODIS, memungkinkan peneliti untuk memantau perubahan suhu permukaan bumi dan juga tutupan lahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dengan alat ini kita dapat melihat peta wilayah suhu permukaan bumi pada wilayah-wilayah tertentu. Jadi kita dapat menganalisis dan juga melihat perubahan dari antar wilayah yang ada datanya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode klasifikasi citra satelit dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara perubahan tutupan lahan dan peningkatan suhu permukaan. Kemudian penggunaan platform komputasi seperti Google Earth Engine dapat mempermudah analisis data geospasial dalam skala besar dan periode waktu yang panjang. Eh, dari penelitian sebelumnya, penelitian di Kupang, GeoAI berbasis GE dapat mendeteksi peningkatan land surface temperature suhu permukaan bumi di Kupang akibat ekspansi lahan terbangun dari tahun 2018 sampai 2023. Dengan dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi pendekatan cerdas untuk analisis spasial. Pada penelitian lain juga, prediksi ML SAR optical akurat untuk land surface temperature masa depan di kawasan subtropis urban memperkuat kemampuan model machine learning dalam memproyeksikan tren. Jadi, dengan adanya tools dan juga platform media untuk mengolah data land surface temperature dapat memudahkan kita dalam menganalisis dan juga data yang dianalisis menjadi lebih akurat. Analisis temporal terhadap suhu permukaan bumi menjadi pendekatan penting untuk memahami pola perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Studi yang memanfaatkan data historis menunjukkan bahwa suhu permukaan mengalami fluktuasi sekaligus tren peningkatan dalam periode tertentu. Eh, di sisi lain, degradasi lahan merupakan permasalahan lingkungan yang meningkatkan yang, yang semakin meningkat dan memiliki dampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem. Degradasi lahan dapat terjadi akibat berbagai banyak faktor. Contohnya seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan produktivitas tanah dan juga kualitas lingkungan secara keseluruhan. Penginderaan jarak jauh dapat dengan efektif mendeteksi degradasi lahan pertanian dan juga kurangi erosi dan sedimentasi berdasarkan penelitian yang sudah dicari sebelumnya. Penginderaan jarak jauh
dapat efektif memetakan degradasi lahan rural dan juga identifikasi vegetasi dan net primary productivity, memungkinkan deteksi dini melalui teknologi terkini. Kajian degradasi lahan menyoroti pentingnya pengelolaan lahan sehingga dapat mengatasi penurunan kualitas tanah akibat pemanasan. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, hubungan antara tren permukaan suhu bumi dan resiko degradasi lahan menjadi topik yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Analisis tren jangka panjang permukaan bumi dapat memberikan informasi mengenai pola perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, serta potensi dampak terhadap kondisi lahan. Dengan adanya integrasi dari data satelit, MODIS, dan Landsat menggunakan GeoAI, semakin memperkaya pemahaman ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangka panjang suhu permukaan bumi dan mengkaji keterkaitannya dengan risiko degradasi lahan, mendukung upayanya pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan data historis satelit untuk menghasilkan insight spasio-temporal yang komprehensif. Hasil diharapkan mendapat dukungan pengambilan keputusan berbasis bukti mitigasi degradasi. Kemudian selanjutnya bagian tinjauan pustaka. Yang pertama ada dinamika suhu permukaan bumi atau land surface temperature. Para ahli mendefinisikan suhu permukaan dari bumi atau daratan sebagai salah satu indikator thermal paling signifikan dalam pemantauan dinamika bumi dalam dan perubahan iklim global. Secara teoritis, suhu permukaan bumi merupakan parameter biofisik utama yang menggambarkan keseimbangan energi pada suatu permukaan bumi dalam interaksinya dengan atmosfer. Peneliti ahli juga berpendapat bahwa land surface temperature memiliki peran krusial dalam sebagai signifikator yang mendefinisikan keadaan termal umum suatu wilayah, baik itu kawasan lahan alami atau perkotaan. Selanjutnya ada penginderaan jauh, Google Earth Engine, dan GeoAI. Di sini penginderaan jauh dipahami sebagai metode untuk perolehan data teoritis mengenai fenomena permukaan bumi melalui sensor satelit tanpa interaksi fisik secara langsung. Pengolahan data ini didukung oleh platform Google Earth Engine yang didefinisikan sebagai sistem komputasi awam untuk mengolah data spasial multitemporal dalam skala masif dan efisien. Keunggulan teknis platform ini diperkuat dengan adanya implementasi dari Geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI yang memungkinkan penggunaan algoritma kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola spasial suhu permukaan, suhu, dan tingkat presisi yang tinggi. Para ahli mengatakan bahwa integrasi GeoAI dalam sistem informasi geospasial sangat krusial untuk meningkatkan kompleksitas pemrosesan data temporal beresolusi tinggi guna untuk menganalisis tren yang valid. Selanjutnya ada degradasi lahan. Secara teoritis didefinisikan sebagai proses penurunan kualitas sumber daya lahan yang mengakibatkan hilangnya produktivitas hayati, kesehatan tanah, serta fungsi layanan ekosistem secara permanen. Para ahli menjelaskan bahwa degradasi merupakan hasil dari tekanan ekologis yang melemahkan daya dukung lahan untuk mendukung kehidupan. Suhu permukaan daratan diidentifikasi oleh para ahli sebagai faktor pendukung resiko degradasi lahan melalui mekanisme biofisik yang kompleks. Dengan adanya peningkatan suhu permukaan bumi dapat mempercepat laju penguapan dan yang mengakibatkan kurangnya kelembapan tanah serta paparan panas tinggi secara kontinus. Menurut para ahli dapat mempercepat dekomposisi bahan organik tanah yang dapat merusak aktivitas mikroorganisme tanah yang esensial bagi kesuburan. Para ahli menekankan bahwa tekanan thermal yang berlebihan pada permukaan bumi dapat menciptakan gangguan pada struktur fisik tanah, sehingga meningkatkan kerentanan lahan terhadap risiko kerusakan dan degradasi dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada bagian daftar pustaka. Di sini dalam format jurnal diharuskan untuk menggunakan style IEEE dengan jumlah maksimum minimal referensi 10 buah dari 5 tahun terakhir. Bahkan eh, jurnal kami terdapat 14 jurnal. Sekian presentasi saya mengenai eh,
Analisis tren jangka panjang suhu permukaan bumi terhadap resiko degradasi lahan. Saya akhiri, terima kasih.